Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ada dua buah mobil berpapasan satu sama lain dengan arah yang berlawanan. Salah satu dari mobil tersebut membunyikan klakson dengan frekuensi nada 640 Hz. Ya, ini berarti frekuensi sumber ya, Dek ya. Hitunglah frekuensi yang didengar oleh mobil lainnya sebelum mereka berpapasan. Jika kelajuan masing-masing mobil sama dengan 14 meter per sekon dan cepat rambat bunyi di udara 334 meter per sekon. Nah, ini berkaitan dengan efek Doppler ya, fisika SMA kelas 11 ketika adik-adik belajar bab gelombang bunyi. Ya, menurut efek Doppler, frekuensi pendengar itu akan berbeda dengan frekuensi sumber ketika baik pendengar atau sumber ataupun keduanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, rumus untuk menghitung frekuensi pendengar atau FP itu adalah V plus minus VP dibagi V plus minus VS kali Fs. Nah, ini boleh dihafalkan ya, Dek ya. Jadi Fp itu adalah frekuensi pendengar. Kemudian Fs itu adalah frekuensi sumber. V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Nah, Vp dan Vs itu adalah kecepatan pendengar dan kecepatan sumber. Nah, biasanya problemnya adalah menentukan tanda dari Vp dan Vs karena bisa bernilai plus, bisa juga bernilai min ya. Nah, di sini ada cara mudah untuk menentukan tanda dari Vp dan Vs ya. Jadi kita gambarkan P atau pendengar itu selalu di sebelah kiri. Kemudian sumber bunyi itu selalu kita gambar di sebelah kanan. Nah, ketika pendengar mendekati sumber bunyi berarti panahnya adalah ke kanan. Betul ya? Kalau panahnya ke kanan, kita beri tanda plus. Jadi, ketika nanti pendengar menjauhi sumber bunyi, maka panahnya adalah ke kiri, sehingga tandanya adalah min. Artinya, ketika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp bernilai positif. Sebaliknya, ketika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka tanda dari Vp adalah negatif. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian, kita beralih ke sumber bunyi. Jadi ketika sumber bunyi mendekati pendengar, maka panahnya ke kiri. Nah, kalau panah ke kiri, kita beri tanda apa? Kita beri tanda negatif. Ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, berarti panahnya adalah ke kanan. Berarti kita beri tanda plus, ya. Sehingga nanti Vs itu akan bertanda positif ketika sumber menjauhi pendengar. Dan akan bertanda min atau negatif ketika sumber mendekati pendengar. Nah, ini nggak boleh kebalik ya. Jadi P harus selalu di sebelah kiri dari S, pendengar di sebelah kiri dari sumber bunyi. Nah, supaya semakin paham, langsung kita bahas soalnya ya. Di soal diketahui ada dua buah mobil yang berpapasan. Nah, namanya berpapasan berarti mobil pertama bergerak ke kanan, mobil dua bergerak ke kiri. Begitu ya. Kita misalkan ini adalah mobil satu, dia bergerak ke kanan, kemudian yang ini adalah mobil 2, dia bergerak ke kiri. Nah, kita misalkan mobil 2 ini membunyikan klakson ya dengan frekuensi 640 Hz. Sehingga mobil 2 di sini berperan sebagai sumber bunyi. Mobil 1 ini berperan sebagai pendengar. Nah, supaya gambarnya cocok ya. Jadi pendengar panahnya adalah ke kanan, tandanya plus. Sementara sumber bunyi mobil 2 ini panahnya adalah ke kiri, tandanya adalah negatif. Nah, kembali kita gunakan rumus ini ya. Jadi Fp sama dengan V plus Vp, ini ya plus ya. Kita bagi dengan V min Vs, kita kalikan dengan Fs. Nah, sebenarnya fisikanya hanya sampai sini saja. Ya, ke bawahnya ini tinggal matematika, tinggal kita masukkan angkanya. Ya, jadi poin pentingnya di sini adalah adik-adik sudah bisa menentukan tanda dari Vp dan Vs. Ya, kapan plus, kapan minus. Oke ya, kita masukkan angkanya sekarang. Jadi V sama dengan 334. Kemudian Vp sama dengan 14. Lalu dibagi dengan 334 dikurangi 14. Ya, kebetulan Vp dan Vs ini sama dengan 14 meter per sekon. Kita kalikan dengan Fs, frekuensi sumber sama dengan 640 Hz. Ya. Oke, bantu saya menghitung ya. 334 ditambah 14. Itu sama dengan 348. 334 dikurang 14, ini sama dengan 320. Kita kalikan dengan 640. Ya, kalau nolnya saya coret, 64 dengan 32 saya coret, ini berarti tinggal 2. Nah, 348
kali 2 sama dengan 696 Hz. Jadi, frekuensi yang didengarkan oleh pendengar sama dengan 696 Hz.